Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 2020 53202 dari Prodi SI, akan mempresentasikan dasar akuntansi jurnal pertemuan keempat. Pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan baik pihak intern organisasi atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan baperpam. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Akuntansi pemerintah yaitu yang menyusun laporan keuangan pemerintah. Ini ada APBN atau APBD. APBN itu yang nasional dan APBD itu yang daerah. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu sebuah bukti penjualan barang atau jasa. Setelah ada bukti transaksi yaitu bukti penjualan barang atau jasa, masuk ke jurnal. Jurnal itu untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Setelah jurnal masuk ke buku besar, dan setelah buku besar masuk ke neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Untuk konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Itu seperti jika saya punya uang, maka itu uang saya. Tapi kalau uang itu saya investasikan ke perusahaan, maka uang itu jadi kas perusahaan. Konsep entitas. Contoh konsep entitas, ada Eliza yang membuka salon, dan Eliza itu memiliki modal 10 juta dan uang itu diinvestasikan untuk kas salon Eliza. Harta salon 10 juta, kepentingan Eliza 10 juta. Harta 10 juta, kepentingan pemilik 10 juta. Konsep entitas.
konsep entitas Eliza memiliki modal 10 juta dan diberikan ke salon. Harta salon menjadi 10 juta dan kreditor yaitu Eliza meminjam uang sebesar 1 juta dan untuk modal salon. Harta 10 juta, kreditor harta menjadi 11 juta karena 10 juta dari modal Elisa dan Elisa sebagai kreditor meminjam uang dari bank menjadi 11 juta. Kreditor yang terdiri dari kreditor 1 juta dan kepentingan pemilik 10 juta. Pemilik menyetor uang 10 juta. Ya, ini setoran pemilik 10 juta, awal piutang 0, utang 0, modal 0 karena masih tahap awal. Ya, ini tabel yang lebih spesifik. Setoran pemilik awal 10 juta, piutang masih 0, utang masih 0, dan modal 10 juta. Dan pinjaman uang sebagai Elisa tadi sebagai kreditor meminjam uang 1 juta kepada bank. Kas bertambah 1 juta, piutang 0, utang 1 juta, modal 0. Dan saldo menjadi kas menjadi 11 juta, piutang 0, utang 1 juta, modal 10 juta. Dan salon Elisa selama 1 bulan menjual jasa tunai sebesar 600.000 mendapatkan uang tunai sebesar 600.000 dan kas bertambah 600.000, piutang 0, utang 0, modal 600.000. Saldo menjadi kas menjadi 11.600.000, piutang 0, utang 1 juta, dan modal 10.600.000. Jual jasa kredit mendapatkan uang 2 juta. Jasa kredit itu salon Eliza berhasil menjual jasa tapi tidak mendapat uang secara langsung. Konsumen membayarnya itu nyicil atau uang muka dulu. Kas 0, piutang 2 juta, masuk piutang karena salon Eliza belum mendapatkan uangnya secara langsung. Utang 0, modal bertambah 2 juta. Saldo menjadi 11.600.000, 2 juta, 1 juta, dan modal 12.600.000. Dan salon Eliza membayar gaji karyawan sebesar 100.000. Maka kas berkurang 100.000 karena untuk membayar gaji karyawan. Piutang 0, utang 0, modal berkurang 100.000. Saldo menjadi kas menjadi 11.500.000, piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 2.500.000. Pemilik menarik 200. Itu Eliza sebagai pemilik salon menarik uang usaha salonnya itu sebesar 200, entah itu untuk keperluan pribadi atau untuk salon. Dan kas berkurang 200.000, modal berkurang 200. Dan saldo menjadi 11.300.000, piutang 200, utang 1 juta, dan modal 12.300.000. Harta yang dimiliki itu
balance sama modal 11.300.000 dan piutangnya 200. Jika di total itu balance hasilnya balance 11.300.000 dan 2 juta. Jika di total 11.200.000 dan 11.300.000 dan 2 juta, ini 12.300.000. Itu hasilnya balance saldo 11.300.000 dan 2 juta, dan utang modal 1 juta dan 12.300.000. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau saya minta maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.